dulu ya malam hari ini teman-teman. Oke, Ibu Mona dari Cimahi. Sip. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, nanti sesuai dengan undangan yang diterima teman-teman Bapak Ibu bahwa hari ini di malam hari ini ya kita akan bahas sebuah teknik yang insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk menyembuhkan sakit fisik sama emosi atau psikis. Nah, pastikan Bapak Ibu teman-teman siapin air putih nih. Nah, ini saya udah nyiapin air putih ya. Kenapa? Karena nanti kita pakai teknik tapping-tapping di ketuk-ketuk ringan, titik energi. Nah, tubuh kita kan 80% air ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman siapin air putih biar nggak dehidrasi sebenarnya. Ya, biar nggak haus. Biar nggak haus. Kenapa? Karena nanti kita langsung praktek ya. Siapa yang pengen langsung praktek nanti? Kita ada sesi praktek untuk sesi penyembuhan fisik maupun masalah psikis. Yang udah siapin air putih siapa saja? Oke. Saya share screen ya. Saya share screen. Ini foto saya mana nih? Bentar. Oke. Bentar. Saya cek dulu nih. Insya Allah ya. Ibu Bekti siap air putih. Ibu Bekti, oke. Oke, saya udah siap ya. Oke. Saya share screen dulu nih. Share screen. Ya. Gambar saya jelas. Apakah gambarnya jelas? Slide slide-nya apakah sudah jelas? Bisa ketik di kolom chat. Maaf saya ambil air putih dulu, boleh boleh ya. Bu Fitri jelas, sangat jelas. Oke, sangat jelas. Oke, oke, sip. Sambil nunggu yang lain. Bentar. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman ya. Malam hari ini kita ada webinar gratis ya. Jadi malam ini gratis dan teman-teman Bapak Ibu semua nanti kita sama-sama sesi praktek. Oke. Sebelum dimulai Bapak Ibu kita berdoa dulu ya. Semoga acara malam hari ini mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah dan semoga bermanfaat buat saya pribadi dan Bapak Ibu teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu teman-teman, selamat datang di webinar gratis untuk bebas dari masalah penderitaan fisik dan emosi ya. Dan insya Allah bisa meraih kebebasan finansial, mudah-mudahan ya. Perkenalkan nama saya Rian Subakti. Saya mewakili dari Logos Village yang menemani Bapak Ibu teman-teman kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Dan siapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang baru tahu ya atau baru kenal ya dengan Chef bisa ketik di kolom chat yang baru baru tahu ya SEFT. Kenapa? Karena kita nanti pada saat sesi praktek demo terapinya kita menggunakan teknik namanya SEFT. Nah, SEF itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique ya, SEFT ya. S-nya itu spiritual, E-nya itu emosional, F-nya freedom, T-nya teknik. Kalau di Indonesia kan sebuah teknik ya yang membebaskan emosi dengan spiritual. Nah, tapi nanti kita pakai titik akupuntur, tapi nggak pakai jarum ya, nggak pakai jarum. Kita istilahnya namanya tapping, diketuk-ketuk ringan ya, diketuk-ketuk ringan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan malam hari ini jauh lebih sehat secara fisik,
juga sehat secara emosi. Oke, ini baru tahu semua ya dari Facebook. Oke. Nah, untuk itu kita kenalan dulu teman-teman dengan penemunya nih ya. Penemunya ini seorang psikolog ya dari Jawa Timur, dari tepatnya Surabaya. Nah, tadi ada dari Magetan, Lumajang itu Jawa Timur. Nah, ini dari penemunya Surabaya. Namanya siapa? Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Kita kenalan dulu dengan beliau. Kita lihat video klip berikut ini. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, Master Trainer SEF, Silent Mindfulness Listening, Hopes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business, Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University, Silicon Valley, Esalen Institute, California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training SEF, Hopes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Oke, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah sama-sama kenalan dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Jadi beliau memang seorang pembelajar, Bapak Ibu. Belajar kemana-mana ya. Dan saat ini beliau pun lagi belajar ke India, udah 1 bulan. Nah, jadi kita belajar dengan orang yang tepat. Nah, di mana dengan teknik ini, Bapak Ibu, teman-teman, minimal bisa buat diri sendiri, ya, minimal, ya. Nah, syukur-syukur bisa buat keluarga, bisa buat bantu orang, kayak gitu. Nah, dan pastikan Bapak Ibu teman-teman sampai selesai. Kenapa? Karena nanti di akhir sesi kita nanti akan ada praktek bareng ya. Bagaimana cara
Nah, bagaimana cara terapinya? Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pengen bebas dari sakit fisik? Ya, silakan tulis di kolom chat. Atau pengen merdeka dari masalah emosi ya. Saya sedih Pak, saya khawatir Pak mau Ramadan nih, bingung gitu kan. Nah, semua serba naik, beras naik, telur naik gitu ya. Saya sedih Pak, saya khawatir masa depan keluarga saya. Ya, nggak apa-apa, ditulis aja gitu kan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena biar nanti pada saat terapinya saya pakai doa yang pas buat Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, atau mungkin di antara Anda ingin bebas dari masalah keluarga yang saat ini mungkin lagi ada masalah dengan anak mungkin atau dengan cucu atau pasangan atau orang tua atau mertua ya. Nah, ini bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya jika Bapak Ibu ingin bebas dari masalah keluarga? Nah, nanti kita akan bahas atau di antara Bapak Ibu teman-teman pengen memiliki skill praktis ya untuk membereskan masalah-masalah di atas secara cepat dan efektif serta mandiri. Nah, ini menarik ya, cepat, efektif. Makanya nanti kita praktek bareng-bareng. Betul gak sih, Mas Rian cepat gitu ya, efektif. Nah, nanti kita coba sama-sama. Setuju ya? Atau di antara Anda pengen membantu orang lain nih. Ya, Pak, saya udah sehat, Pak, gitu kan. Tapi saya pengen bantu orang, Pak. Ya, pengen bantu orang yang tadinya sakit daripada ngantri BPJS, saya bantu, Pak. Ya, ngantri dari subuh, bahkan dari jam 3 pagi untuk antrian kayak gitu ya. Pengen bantu orang. Siapa di antara Bapak Ibu pengen memiliki skill terapi yang bisa bantu banyak orang. Nah, mudah-mudahan malam hari ini ketemu jawabannya dan bantu orang ini bisa secara sosial ya atau secara profesional artinya dibayar gitu ya. Ya nggak apa-apa. Sosial boleh, dibayar boleh. Kalau kita nggak perlu uangnya kita sedekahin gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman pengen tadi itu yang ditulis tadi ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mengikuti webinar ini sampai selesai ya. Nah, ini ada beberapa ya saya pengen lihat dulu nih yang chat ya. Sakit sendi, Pak. Oke. Oke, saya baru tahu. Oke, Bu Hikmah mengobati diri sendiri. Saya sedih dan bingung. Ada juga saya GERD ya, anxiety disorder, cemas ya, tertekan, sakit sendi, ya banyak keluhan lain mengarah ke psikis, Pak, mental. Oke. Ada masalah dengan pasangan dan keluarga. Oke, saya pengen bebas dari riba ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Ya, ada GERD ya, anxiety dan psikosomatis. Oke, nanti kita praktek ingin mengatasi anak yang minder. Nah, ini anak-anak yang minder ya, rendah diri dan pemalu ya. Nah, apalagi nih? Saya pengen belajar semuanya. Oke, sip. Tekanan psikis dan bebas finansial mudah-mudahan ya. Ingin bantu anak saya yang sakit psikis halusinasi. Oke, mudah-mudahan nanti ya kita praktek bareng. Saya overthinking, Pak, dan selalu khawatir masa depan. Oke. Saya cemas berlebihan. As Kemudian siapa nih saya pikiran cemas takut. Oke. Saya punya asam lambung akut akibat dari banyak pikiran terutama masalah keuangan. Oke. Saya sering grogi dan ngomong agak belibet ya. Oke. Sip. Baik Bapak Ibu, semua orang pasti hidup dengan masalahnya masing-masing. Setuju ya? Nah, menariknya malam hari ini Bapak Ibu ketemu jawabannya. Mudah-mudahan bagaimana menterapi diri sendiri dulu nih. Kita fokus di sendiri dulu ya, biar teman-teman merasakan manfaatnya. Sip ya. Jadi saran saya bisa ikut sampai selesai. Ya, kurang lebih 1 jam lah. Kenapa teman-teman? Karena saya ingin menunjukkan kepada Anda cara paling cepat dan mudah. Jadi teknik ini sangat cepat dan mudah Bapak Ibu. Dan sudah terbukti selama 17 tahun. Artinya sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Berapa orang? 3,5 juta orang di Indonesia dan mancanegara ya. Untuk membereskan berbagai masalah fisik dan emosi secara mandiri. Nah, ini menarik ya, secara mandiri ya, tanpa tergantung dengan orang lain, obat-obatan dan lain-lain. Nah, dan tadi banyak yang baru masuk juga. Perkenalkan nama saya Rian Subakti ya, saya tinggal di Bekasi tepatnya ya. Jadi saya sama seperti Bapak Ibu teman-teman, saya pun orang biasa ya. Nah, saya yatim piatu
Dan bahkan saya sebelum kenal teknik ini, saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus, anak spesial, ya. Awalnya, ya alhamdulillah dengan teknik ini bisa sembuh dan sekarang udah kelas 9. Alhamdulillah udah hafal 11 juz ya. Alhamdulillah. Kemudian memiliki inner child juga trauma pengasuhan. Kenapa? Karena saya itu lahir besar di Tanjung Priok. Ya Bapak Ibu yang tahu Jakarta pasti tahu ya. Tanjung Priok itu keras. Ya. Jadi namanya tawuran, berantem ya, ya itu pernah lah ya. Nah, bahkan orang tua saya almarhum bapak saya itu polisi. Jadi kalau marah tuh mukul gitu. Dan itu bisa kayu, bisa apa gitu. Nah, jadi ada sedikit trauma ya. Nah, trauma pengasuhan di saya ya. Bahkan sempat saya sebelum kenal teknik ini emosian Bapak Ibu ya. Itu kalau ke anak saya yang pertama itu eh, pernah sempat dulu sempat agak mukul ya. Dan gampang cemas. Tadi saya lihat kan ada yang komentar ya, saya cemas Pak, khawatir. Nah, saya pun dulu kayak gitu ya, mudah cemas. Bahkan pernah gagal dalam bisnis. Ya mungkin di antara Anda ada yang pernah gagal atau pernah ketipu ya. Nah, saya pernah ketipu juga nih, tertipu ratusan juta. Nah, tepatnya 112 juta sama teman saya orang Malaysia. Nah, tapi ya ya sudahlah. Nah, kalau kalau saya belum kenal teknik ini mungkin saya stres kali ya, 112 juta bisa dapat apa tuh. Nah, tapi dengan teknik ini jauh lebih damai. Alhamdulillah. Artinya kenapa saya cerita di sini Bapak Ibu teman-teman? Ya, artinya saya pun orang biasa punya masalah, ya. Dan ternyata banyak masalah kita, masalah banyak orang juga di luar sana. Jadi kita maksudnya jangan jangan terlalu membawa apa namanya ya. Oh, masalah saya paling berat kayaknya. Padahal enggak, di luar sana banyak yang lebih berat. Tapi nggak apa-apa. Saya cerita di sini tujuannya biar oh ternyata pembicaranya juga banyak masalah juga gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu dengan teknik ini saya bisa berdamai dengan itu, bisa sehat, bisa anak saya sembuh. Pengen nggak? Ya, pengen nggak Bapak Ibu pengen belajar? Pengen aja dulu, ya. Bisa ketik di kolom chatnya. Ini ada yang Bu Merotul saya ingin memiliki keturunan Pak. Kata dokter saya ada endometriosis, saya ingin sehat lahir batin bebas hutang. Amin, amin ya. Itu di Palembang waktu itu udah sekitar 7 atau 8 tahun belum punya keturunan dengan teknik ini alhamdulillah. Semua atas izin yang Maha Kuasa tentunya, tapi dengan teknik chef ini itu bisa bantu dok. Dan dia udah punya anak dua. Ya. Pak Imam saya ingin paham semua ilmunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah pastikan Pak selesai Pak Imam ya. Pak Gubino, saya juga punya anak berkebutuhan khusus. Oke, saya sama seperti saya dulunya ya, daerah Brong, daerah Brong Pak Gun. Pengen banget ya, oke. Saya juga trauma masa lalu nih, Pak Hikmah nih, dipaksa kerja pekerjaan rumah yang dikerja orang dewasa pada waktu itu saya ingin menikmati masa remaja. Oke, ya, artinya saya harus sampai selesai nih, ya Bu Pak Hikmah Aksar, mudah-mudahan. Sip. Artinya jika Bapak Ibu teman-teman sama seperti saya, maka saya nggak tinggal diam. Kenapa? Karena saya udah melewati itu. Ya, saya sudah mencoba berbagai cara ya sebelum saya ketemu chef ini untuk mengatasi masalah saya di atas tadi dan kebanyakan nggak berhasil. Ya, saya belajar agama ya, bahkan saya konsultasi ke psikolog ya. Anda tahu bayar psikolog kan jam-jaman, jadi lumayan lumayan mahal ya. Saya merasakan dulu waktu saya tinggal di Depok, ya bayar psikolog itu buat anak saya itu 5 juta sebulan. Tapi namanya orang tua, pasti kan apa ya, berusaha seoptimal mungkin untuk menyembuhkan anak, betul nggak? Nah itu pun saya lakukan, ya 5 juta sebulan. Bahkan saya ikut berbagai seminar, training gitu ya. Bahkan baca buku, saya belajar, konsultasi ke ahli, dan semua itu belum memberikan hasil yang maksimal, teman-teman. Nah, kenapa? Ya, kenapa kebanyakan gagal? Ya, yang pertama solusinya temporer ya. Jadi bikin semangat sesaat gitu ya. Kalau mereka bisa kita pasti bisa semangat gitu ya. Keluar ruangan training loyo lagi gitu ya. Nah banyak orang semangat di tempat pelatihan setelah itu pulang loyo lagi. Ya 3 hari stres lagi gitu kan. Karena banyak memberikan motivasi sesaat. Ya atau yang kedua susah diaplikasikan. Saking ilmunya canggih gitu ya. Inspiratif sekali itu susah dipraktekkan gitu ya. Awalnya ingat, 3 bulan berikutnya lupa ya. Bahkan ada yang 3 hari udah lupa gitu ya. Dan yang paling sering itu tidak membereskan akar masalahnya. Ya, jadi hanya mengatasi masalah
permukaan saja atau simptomnya saja. Jadi tidak membereskan akar masalahnya. Nah, bagaimana saya menemukan solusi teman-teman? Ya, jadi saya tahun 2012 ya waktu itu hadir di sebuah biro travel. Ya, kalau teman-teman tahu Armina Reka Perdana, nah saya hadir di situ. Waktu itu bukan buat umroh ya, saya cuma diundang untuk menghadiri preview chef. Dulu kan belum ada zaman online seperti ini ya, jadi saya hadir. Nah, saya hadir, terus ada prakteknya tuh, ada live demo terapinya. Yang sakit maju ke depan gitu kan. Ada yang pengen berhenti rokok, ada yang pinggangnya sakit, ada yang lagi yang sholatnya susah, sujud apa rukunya macem-macem gitu ya. Terus diterapi di depan sama Pak Faiz waktu itu. Kok bisa gitu ya? Nah, di situ saya tertarik teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar ya. Karena Pak Faiz gini, kalau Bapak Ibu teman-teman punya anak yang lagi masalah ya, saran Pak Faiz waktu itu harus belajar. Kenapa? Karena kalau anak itu semakin besar kira-kira semakin masalahnya semakin besar apa semakin kecil? Kalau anak semakin besar, semakin semakin banyak tentunya ya. Makin, kenapa? Karena ya masalah anak ya makin besar dia masalahnya beda-beda lagi gitu. Nah waktu itu anak saya masih kecil, umur 3 tahunan lah yang autis ngantuk, belum bisa bicara, tantrum, kalau tantrum jodotin kepala ke tembok, terus ngumpet, pokoknya macem-macem lah. Nah akhirnya saya ikutan itu. Dan alhamdulillah sembuh, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian saya terapi diri saya sendiri ya, yang inner child saya, trauma-trauma masa lalu, alhamdulillah sembuh. Kemudian saya safetingnya terapi ya, terapi anak teman yang spesial juga, alhamdulillah sembuh juga atas izin yang maha kuasa. Bahkan safeting kawan saya mau bunuh diri waktu itu dari mana, Gorontalo ya. Dia ketipu ceritanya, akhirnya stres sampai mau bunuh diri nih suami istri. Ya alhamdulillah. Nah, eh, non muslim juga. Nah, menariknya teknik chef ini sifatnya universal, teman-teman. Ya. Jadi bukan bukan agama tertentu, enggak, ya. Jadi yang teman saya itu malah pelayan gereja ya. Nah, di terapi alhamdulillah bisa merilis emosinya, bahkan bisa sembuh dan dia pulang ke Gorontalo dengan hati bahagia, ya. Dan akhirnya saya sharing chef ke berbagai kota, baksos kemana-mana ya. Besok nih insya Allah saya ke sama istri ke mana? Ke Kuningan, Jawa Barat. Nah itu kita ada baksos di sana juga. Nah ke Malaysia, Singapura ya. Dan terbentuklah komunitas chefter seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ya itu bisa. Nah kalau bisa minta izin beli makanan dulu boleh. Yang mau beli makanan silahkan. Saya mau sembuh dari asam lambung sampai nafsu. Oke sip. Pengen berhenti merokok semakin besar. Oke, benar sekali kalian. Oke, sip. Nah, next. Nah, akhirnya dalam 17 tahun ini lahirlah 70.000 alumni. Ya, jadi alumni Chef ini udah banyak teman-teman, bahkan membantu 3,5 juta orang di Indonesia dan mancanegara. Bahkan diliput di media cetak, elektronik Indonesia dan mancanegara. Bahkan sudah mencetak 2 rekor muri, teman-teman. Apa itu? Yaitu berhenti rokok. Ya, jadi waktu itu kerjasama dengan Basnas, dikumpulkan sebanyak 1.428 pelajar se-Jabodetabek. Ya, alhamdulillah dibantu dengan teknik ini bisa sembuh, bahkan mencetak rekor muri. Kemudian yang rekor muri yang kedua untuk memberhentikan narapidana di LP Cipinang waktu itu sebanyak 2.643 narapidana. Nah, itu alhamdulillah dengan teknik ini bisa terbantu, ya. Dan chef ini sangat ilmiah, ya, sangat ilmiah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di Google Scholar, nah itu ada tuh terapi chef itu ada tuh, ada skripsinya, ada tesisnya, ada disertasinya. Artinya sangat-sangat ilmiah. Makanya kalau di pelatihan kami yang offline biasanya banyak tuh dokter-dokter belajar gitu ya. Nah, alumninya dari berbagai kalangan, ada tokoh berbagai agama, artis, psikolog ya, dokter ya, guru besar, banyak lah. Ya, dan ini contoh ya, contoh liputan chef di RCTI. Untuk itu kita lihat video klip berikut ini. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam.
Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik C dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu. Jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya itu tune in. Ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Oke, kita sudah sama-sama lihat ya terapinya ya yang sudah diliput di RCTI. Nah, ini Pak Gubernur anak saya yang autis kan usia 16 tahun. Pak masih bisa tertolong mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Sip. Oke, next kita langsung praktek. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, apa penderitaan hidup Anda sekarang ya? Boleh ketik di kolom chat ya, apa penderitaan hidup teman-teman nih yang sekarang ya, bukan yang dulu, yang sekarang dirasakan ya. Fisik atau emosi atau finansial tadi udah ya. Nah, ini isi saya takut kucing, Pak. Oke, Pak Darussalam bisa dibantu ya, bisa dibantu insyaallah ya. Fobia kucing ya, fobia kucing, kecoa ya. Oh, ini tadi udah saya semua dari penyakit asma, oke. Fisik, emosi, finansial, oke. Nah, ada 5 dimensi teman-teman, Bapak Ibu. Nanti kira-kira saya tuh angka berapa sih? Nah, teman-teman bisa cek ya. Mungkin di antara Anda hari ini, malam ini ada yang lagi keluhan fisik. Ya, keluhan fisik kayak tadi tuh, batuk, pilek, migrain, GERD ya. Pokoknya sakit-sakit fisik lah. Nah, itu ada banyak orang dimensi penderitanya itu fisik ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini keluhannya fisik ya, tapi banyak orang itu keluhannya fisik. Ada juga yang kedua emosi. Nah, Pak, saya sehat fisik Pak, tapi saya emosian Pak. Nah, ini nih ya. Emosi itu macam-macam ya, ada takut ya, ada cemas ya, ada marah, kesel sama orang ya, punya utang nggak bayar-bayar misalnya gitu. Ada juga yang sedih ya, mungkin ditinggal sama orang terdekat ya, meninggal misalnya gitu, atau mungkin masih apa ya, khawatir gitu, masa depan nanti gimana Pak, habis pilpres ini semua naik, pokoknya udah nggak karuan. Nah, itu masuknya
masalah emosi, termasuk fobia. Tadi ya, fobia kucing itu masuknya emosi. Ya. Nah, Anda di nomor berapa nih? Ada juga orang, Pak, saya sehat, Pak, fisik, Pak. Emosinya juga sih alhamdulillah, Pak, ya. Saya stabil, Pak. Tapi saya punya masalah hubungan dengan orang tua, nggak harmonis misalnya gitu, atau dengan pasangan mungkin, ya. Dengan pasangan berantem gitu ya, atau dengan anak ya. Anak ya, anak-anak susah diatur nih, akhirnya kesel, ya. Nah, mungkin di antara Anda ada yang seperti ini, ya. Atau mungkin di antara Bapak Ibu, teman-teman ada juga yang masalahnya yang nomor 4 nih, ya. Apa itu masalah finansial? Nah, jadi ini eh, apa namanya salah satu sumber ya dari masalah finansial akhirnya ribut pasangan, uang belanja nggak naik-naik nih gitu ya. Nah, akhirnya jadi masalah emosi akhirnya jadi ke fisik gitu ya. Kenapa? Karena Pak Faiz ya, beliau seorang psikolog bilang penelitiannya teman-teman 80% sakit fisik itu akar masalahnya emosi. Ya, contoh stroke misalnya, stroke oh nggak bisa digerakkan tangannya misalnya. Tapi kalau ditanya lebih jauh, biasanya dia rasa kesel, marah, akhirnya tensinya naik, jadi pecah pembuluh darah, kayak gitu. Nah ini masalah-masalah ya. Nah ini, oke, saya lihat dulu ya. Ini nggak saya sebutin namanya ya. Oke, fisik, emosi, finansial, beban utang karena ulah suami. Oke, finansial mah ya. Sering ngerasain fisik dada berat, napas apa enggap ya, ngegap ya. Beban hutang Pak. Oke, pengen sehat fisik, gelisah, finansial terpuruk, gampang menyerah, putus asa, emosi, rada susah. Oke, penderitaan saya, suami saya hanya memikirkan adik-adiknya saja. Oke, sehingga kalau ada rezeki gede, terus saya pusing, nggak tenang. Oke, cicilan, sip. Nggak apa-apa, teman-teman. Mudah-mudahan dengan menulis itu menjadi apa ya, agak sedikit lebih ringan sebelum kita praktek ya. Nah, atau mungkin yang terakhir nih nomor 5 ya, akhirnya dari masalah fisik, finansial, ya, emosi dan lain-lain akhirnya pengaruh terhadap masalah masalah spiritual ya. Nah, nomor berapa nih teman-teman nih? Antara 1 sampai 5 nomor berapa nih? Pak saya 1, 2, 3 gitu ya. Ada waktu itu waktu webinar pekan lalu saya nomor 1 sampai 5 Pak gitu. Semuanya berarti ya. Nah, nomor berapa nih teman-teman nih? Oke, ada yang 1, 2, oke. Ada finansial 1 sampai 5 ada lagi ya webinar ini. Nggak apa-apa ya. Diterima dulu ya, diterima. Emang masalahnya 1 sampai 5, 1 sampai 4. Oke, nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, lihat ini di sebelah kiri itu ada gambar layar. Nah itu diklik Pak Susilo ya, diklik gambarnya nanti muncul gambarnya. Oke, nomor berapa lagi nih teman-teman, Bapak Ibu bisa sharing 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Oke, nggak apa-apa ya 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 5. Oke, sip. Nah, nanti malam hari ini teman-teman pilih salah satu yang paling dirasa nggak nyaman untuk kita praktek bareng-bareng. Gitu ya. Nah, pilih salah satu aja, jangan semuanya. Kenapa? Karena biar fokus. Biar fokus doanya terutama. Karena kita doa nanti ya. Biar fokus doanya ke yang paling dirasakan nggak nyaman. Ya, sip ya. Kita sebentar lagi mau praktek nih. Siapin air putih dulu. Ya, air putihnya. Nih saya udah nyiapin air putih nih. Ya, biar nggak dehidrasi. Nah, dan ternyata Bapak Ibu teman-teman, masalah yang dimensi di atas itu ternyata bukan akar penyebab masalahnya ternyata. Kenapa ya? Karena penelitiannya pain is inevitable, but suffering is your choice ya. Artinya apa? Masalah hidup itu nggak bisa kita hindari teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Tapi menderita adalah pilihan Anda. Nah ini ya, ini kata-kata yang simple tapi dalam gitu ya. Masalah hidup emang nggak bisa dihindari ya, tapi menderita adalah pilihan Anda ya. Contoh misalnya ya, kita lagi naik motor nih, lagi asik-asik gitu ya, atau naik kendaraan mobil disalip orang, bus gitu kan, wah brengsek gitu ya. Nah ada dua respon tuh. Yang pertama mungkin kita kesel sama orangnya, udah dasar nggak tahu aturan gitu kan, nyumpahin lah macem-macem, akhirnya tensi kita jadi naik gitu ya. Tapi kita bisa memilih yang kedua, memilih respon yang kedua. Oh mungkin dia kebelet kali mau ke toilet mungkin, atau mungkin dia lagi ngejar
apa ke rumah sakit istrinya mau melahirkan mungkin. Nah, jadi menderita itu pilihan kita teman-teman. Ya, masalah hidup nggak usah dihindari. Ya, tapi menderita adalah pilihan Anda. Samalah seperti waktu pandemi teman-teman. Semua merasakan, setuju ya? Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia merasakan. Tapi kan responnya beda-beda ya. Ada yang takut gitu, ada yang takut mati gitu ya. Ada yang khawatir gitu. Ya, ada yang cemas, insomnia, susah tidur gitu. Tapi ada yang tetap berdamai gitu. Berdamai ya, tetap jaga protokol ya, tetap bisa mencari nafkah. Nah, ini kan responnya beda-beda. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena ada 5-9 penderitaan ya. Ada 5-9 penderitaan yang kalau kita ada di zona ini ya, zona ini jadi repot nih teman-teman ya. Nah, apa saja ya penderitaannya itu? Nah, ini Bu Spartan berarti saya semua nomor Pak, pantesan hilang tenaga, lelah hayat, lelah batin. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita praktek bareng-bareng ya Bu Spartan ya, mudah-mudahan ya malam ini jadi solusinya. Nah, saya sharing teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Ada 5 sumber penderitaan yang kalau kita ada di sini, nah ini ngaruh kemana-mana nih, ngaruh ke sakit fisik, ke emosi, ke finansial gitu ya. Mau tahu nggak 5 sumber penderitaan ya nih? Siapa yang mau tahu? Ada 10 saya ceritain nih ya. 5 sumber beritanya nih. Siapa yang pengen ya? Pengen tahu gitu. Nah, Pak Gubino saya, oke. Pak Bekti mau tahu, mau Bu Fitri Tangsel, sip. Oke, siapa lagi nih yang pengen tahu apa sih Mas Rian sumber penderitaannya itu ya? Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama, yang pertama adalah menyesali masa lalu ya. Jadi banyak orang Bapak Ibu, Anda cek ya, Anda jangan lihat kiri kanan depan belakang, Anda cek diri Anda sendiri. Ya, ada gak ya yang masih disesali kejadian masa lalu? Ini udah lewat nih, masih disesali gitu. Coba kalau saya nikah sama ini mungkin nggak kayak gini, gitu. Mungkin ya. Coba kalau gini, coba kalau gitu. Padahal udah lewat ya. Sejatinya hidup ya hari ini, betul gak? Sejatinya hidup hari ini. Tapi banyak orang teman-teman Bapak Ibu ya, secara fisik di sini, pikirannya di masa lalu gitu. Nah, dulu saya ada di situ. Ya, dulu ya, menyesali masa lalu. Waduh, coba kalau gini ya, saya nggak kayak gini nih. Coba kalau gitu ya, saya nggak bakal ketipu nih. Coba kalau gini, coba kalau gitu. Nah, jadi yang sudah dilewati masa lalu masih disesali. Nah, ini yang pertama nih, ya. Yang kedua apa? Ya. Nah, ini guru saya ya, if only. Nah, jika hanya adalah 2 kata yang membuat kita sedih di dunia ini. Ya, jadi jika gini, jika gitu gitu ya. Jadi yang udah lewat masih dipikirin gitu. Nah, padahal sejatinya hidup ya hari ini ya. Anda sesali, Anda nangis darah pun udah lewat nggak bisa kembali, betul nggak? Nah, tapi banyak loh orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya jangan salahin sakit fisik, emosi, macem-macem ya. Yang kedua apa? Yang kedua banyak orang ya yang tidak menerima saat ini. Jadi dia nggak nerima takdir Tuhan gitu ya. Dulu saya sama teman-teman ya, pada saat saya punya anak 3 ya. Nah, waktu Tuhan, waktu lokasi anak saya berkebutuhan khusus, saya nggak terima tuh. Kok kok saya gitu ya. Perasaan saya udah baik orangnya, perasaan saya ya. Saya udah ya saya ibadah juga gitu kan. Nah, ya jawab Tuhan apa? Jawab Allah apa? Ya why me, kadang kan kita nanya why me God, why me, kok kenapa kok saya gitu? Kenapa nggak orang lain ya? Jawab Allah apa? Ya why not ya, kenapa enggak gitu kan? Karena jangankan kita loh teman-teman, nabi aja yang diuji ya. Semua nabi itu diuji ya. Apa ya, Nabi Nuh lah ya, Nabi Lut dengan istrinya, Nabi Ibrahim bapaknya, pokoknya semua diuji. Sekelas nabi ya, apalagi kita gitu. Ya kita yang biasa ya. Tapi kita banyak orang yang nggak nerima kondisi saat ini. Apalagi waktu pandemi tuh ya, ada yang marah-marah ya, ada yang marah-marah, ini kenapa sih corona gitu ya. Bahkan ada yang nyalahin pemerintah gitu ya, yang pemerintah ini bisa bisa ini gak sih gitu ya, bisa nggak becus nih ngurus corona gitu kan. Bahkan ada yang malah
nyalain Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kok nyiptain itu gitu. Nah, ini nih ya. Jadi nggak nerima saat ini. Ya, pada saat Anda nggak nerima saat ini, siap-siap stres. Ya, siap-siap stres. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah ya yang udah lewat disesali, saat ini nggak diterima. Nah, yang ketiga apa? Nah, ini nih ya. Sebelum saya lanjut yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu, ini ada seorang psikolog ya, namanya M. Scott Peck. Ya, dia bilang apa? Akar ya, akar dari banyak gangguan jiwa, teman-teman. Ya, akar dari banyak gangguan jiwa. Ini banyak orang stres nih ya. Yaitu apa? Nggak menerima kondisi saat ini. Ya, Anda lihat ini lagi setelah Pilpres kan banyak caleg-caleg yang gagal tuh. Dia nggak terima, ya. Akhirnya apa? Ya, pakai jas ya, terus merasa udah ini, terus ada yang stres, ada yang waduh. Karena apa? Karena nggak nerima gitu. Nggak menerima hasil pilpresnya atau pileknya gitu ya. Nggak terima, semakin nggak diterima, semakin sehat apa semakin gila Bapak Ibu? Semakin gila gitu ya. Nah itu, nah banyak orang, saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu teman-teman ada yang kayak gitu ya. Kalau Anda nggak menerima kondisi saat ini ya siap-siap stres ya. Yang ketiga itu mengkhawatirkan masa depan. Nah ini biasanya kejadian nih ya. Saya 11 tahun di Astra ya. Sebelum saya di Chef ini saya di Astra 11 tahun. Lulus kuliah masuk Astra 11 tahun sampai 2013. Itu ada banyak teman-teman saya ya yang 5 tahun lagi mau pensiun, 10 tahun lagi mau pensiun, khawatirnya dari sekarang gitu, stresnya sekarang. Waduh, udah khawatir dia. Ya udah khawatir. 5 tahun lagi mau pensiun, ya 10 tahun lagi mau pensiun, udah dipikirin sekarang. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak gitu ya. Mengkhawatirkan masa depan. Boleh gak? Boleh, namanya manusia ya wajar ya. Ya, mengkhawatir, tapi dosisnya yang pas, teman-teman. Maksudnya gimana, Mas Rian? Ya, kalau misalnya itu sudah mulai mengganggu pikiran Anda jadi makan jadi nggak enak, tidur jadi nggak nyenyak, gitu kan? Sholat jadi nggak khusyuk, misalnya gitu. Nah itu berarti dosanya berlebihan. Dan banyak orang Bapak Ibu itu hidupnya itu mengkhawatirkan masa depan gitu. Yang belum terjadi udah dikhawatirin, ya. Padahal ya kita nggak tahu nih, ya besok masih hidup nggak tahu juga. Tapi banyak orang yang udah mengkhawatirkan masa depan. Biasanya orang-orang yang mau pensiun ya, yang mau pensiun itu udah stres duluan sekarang. Padahal besok hidup pun kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan, betul nggak? Nah ini banyak orang yang seperti itu. Ya saya nggak tahu di sini nomor berapa nih teman-teman ya. Nah itu nomor 3. Bahkan kalau kata Pak Faiz guru saya nih, ya kalau yang ini nomor 1, 2, 3 ya, yang udah lewat disesali, yang saat ini nggak diterima, yang belum terjadi udah dikhawatirin. Terus kapan bahagianya gitu? Kapan bahagianya ya? Nah ini disebut dengan trio tragis. Nah ini penelitian Bapak Ibu, ada Profesor Daniel Gilbert, ada namanya impact bias. Jadi pikiran kita tuh terlalu melebih-lebihkan ya. Saya dulu sama Bapak Ibu, waktu saya mau resign ya saya nggak ada masalah ya, karena saya waktu itu resign cuma pengen chef ini banyak orang yang bisa ya. Jadi waktu saya resign lucu ya, kertas saya itu tulisannya, biasanya teman-teman saya karena background saya teknik ya, kan saya teknik mesin dari Poltek UI ya. Jadi alasannya biasanya kan ke perusahaan minyak, ke Pertamina, ke oil gas company gitu ya. Nah saya cuma nulisnya saya pengen manfaat tuh banyak orang gitu ya dengan teknik ini ya. Nah tapi saya khawatir, gak khawatir ya, anak saya paling gede waktu itu yang sekarang kuliah di Brawijaya itu kelas 3 SD. Nah itu khawatir, tapi ternyata pada saat kita merilis ya dengan teknik chef ini, itu kita jadi jauh berdamai ya, kita jauh lebih berdamai. Nah itu ya. Nah Here's two different futures that I invite you to contemplate. Ya. Penelitian, beliau meneliti orang yang dapat lotre sama orang yang ketabrak ya, lumpuh sebelah. Nah ternyata logika kita pasti yang nggak bahagia yang ketabrak, betul nggak? Nah, tapi menariknya ya, dia teliti ternyata di beberapa bulan kemudian orang itu udah
apa namanya, eh, bahagia dengan versinya masing-masing gitu. Nah ini ya, ini penelitian ya, penelitian sangat ilmiah. Jadi ada namanya impact bias, pikiran kita tuh terlalu melebih-lebihkan. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan, beliau bilang apa? 90% teman-teman apa yang kita khawatirkan itu nggak terjadi. Kalaupun terjadi, nah itu tidak segawat apa yang Anda pikirkan. Nah ini penelitian ya, penelitian. Oke, next. Nah ini disebut dengan trio tragis ya, menyelesaikan masa lalu, nggak terima kondisi saat ini, mengkhawatirkan masa depan, ini disebut dengan tragic trio atau trio tragis. Nah, Anda di nomor berapa nih? Ya, next. Berikutnya yang nomor 4 ya. Nah, nggak bisa maafin orang. Nah, banyak orang ya, saya kesel Pak, 7 tahun nggak bakal saya maafin Pak. Ada yang kayak gitu loh. Bahkan yang lebih parah nih kalau saya mau terapi orang ya. Ada orang ya, saya nggak tahu yang benar-benar bukan Anda ya. Orangnya udah meninggal masih masih nggak bisa maafin. Aneh nggak gitu-gitu. Nah, tapi ada loh banyak orang yang nggak bisa maafin kesalahan orang. Padahal kita pengen dimaafin orang kalau kita punya salah kan gitu. Nah, akhirnya pada saat kita nggak bisa maafin kesalahan orang, kira-kira yang nggak bisa tidur siapa? Kita, ya. Yang makan jadi yang apa nggak enak siapa? Ya kita, gitu. Karena kita nggak bisa maafin orang. Jadi eh, karena urusan memaafkan ini bukan kepentingan orang itu teman-teman, tapi untuk Anda. Anda layak bahagia. Mungkin orang itu nggak bisa pikiran Anda, oh ini orang ini nggak layak dimaafin. Mungkin benar, tapi Anda layak bahagia nggak? Anda layak tidur nyenyak nggak? Anda layak sholat khusyuk nggak? Misalnya gitu, fokus nggak? Anda layak gitu ya. Nah, kalau udah dimaafin tapi orang berbuat lagi gimana Kak? Nah, itu ya urusan dia gitu kan. Tapi urusan kita adalah hati kita layak bahagia hati kita ya. Karena urusan memaafkan itu ya bukan urusan dia, tapi urusan kita ya. Nah, kenapa ya? Ini ya kita cek ya. Karena biasanya kalau orang marah ini kan biasanya kalau nggak bisa maafin kan tuh karena kesel rasa marah gitu kan. Ibaratnya pengen lempar ibaratnya bola api ke dia gitu ya. Saking nggak bisa maafin, tapi sebelum bola apinya nyampe tangan kita udah kebakaran dulu gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, eh, menyimpan rasa marah itu kayak seperti minum racun ya, ya eh, mengharapkan orang lain yang mati, tapi kita mati duluan. Nah, itu itu jangan ya, jangan, karena ya mungkin orang itu nggak layak dimaafin, tapi kita layak bahagia ya, kita layak bahagia Bapak Ibu teman-teman. Ya mungkin orangnya nggak layak mungkin buat dia maafin, tapi kita layak bahagia ya, karena pada saat kita nggak bisa maafin orang, yang susah tidur siapa? Kita loh, kepikiran terus gitu kan, makan jadi kepikiran kesel gitu kan. Nah akhirnya yang sakit siapa? Ya kita gitu, orangnya mungkin biasa-biasa aja gitu, nah tapi kita yang sakit gitu. Ya udah ya wes lah gitu, ini urusannya penting saya bahagia. Urusan dia misalnya punya salah apa ya urusan dia dengan yang maha kuasa gitu kan. Nah itu nomor 4 ya. Nah yang kelima ini meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Jadi banyak orang Bapak Ibu itu meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain gitu, meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Ya ini banyak nih orang-orang yang misalnya tetangga beli ini kita beli gitu kan, oh ini iya tadi apa, eh, style kita itu diletakkan kebagian kita di mulut orang lain ya. Siap-siap kecewa Bapak Ibu ya. Karena mulutnya orang itu nggak bisa kita kontrol, betul nggak? Misalnya Anda seperti ini nih, Anda remote ya. Pastikan remote TV Anda, kan remote TV bisa digeser-geser tuh RCTI, Indosiar gitu kan. Nah ini layar Anda nih hati Anda lah. Anda diomongin jadi sedih gitu kan. Anda diejek-ejek jadi marah gitu kan. SCTI, Indosiar. Nah, akhirnya apa? Stres Anda pasti. Ya karena sejatinya mulut orang nggak bisa kita kontrol, bener nggak? Nggak bisa Bapak Ibu teman-teman.
Mulut orang tuh nggak bisa kita kontrol, yang bisa kontrol adalah ya diri kita gitu. Jadi jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Nah, kita cek ya. Dari 5 sumber pemberitaan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu teman-teman ada di nomor berapa? Boleh sharing di kolom chat silahkan. Nomor 2 varian, oke. Lebih nomor 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 2 ya, nomor 3 mengatur masa depan, mengatur masa depan. Nomor 1, 2, 1 sampai 4. Oh, banyak ya. 1 sampai 4. Oke. Nggak apa-apa ya, karena kita praktek nih mendamaikan perasaan kita. Setuju ya? Nggak apa-apa ditulis saja. 1, 2, 2, 3, 4. Kalau Yudin 1 sampai 5 kadang-kadang. Oke, nggak apa-apa. Ya namanya hidup, kita pasti ada di area yang mana. Seperti itu. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana ya menterapinya? Nah, kita next dulu nih. Ya, kita next dulu slide-nya. Ya, Bapak Ibu boleh ngundang siapa aja ya. Yang di keluarga ada yang lagi sakit, ajak-ajak aja ya di Zoom ini ya. Karena kita mau praktek nih sebentar lagi. Ya, ada Zoom, link Zoom-nya kasih ke orang nggak apa-apa ya. Karena kita mau praktek. Nah, bahkan Mahatma Gandhi ini bilang nih, ini kalau diterjemahkan gini, tidak ada yang bisa menyakiti hati kita ya tanpa kita sendiri mengizinkan hati kita tersakiti. Menarik ya? Ya. Orang bisa ngatain kita hitam lah, pendek lah gitu kan, atau bodoh lah, miskin lah. Tapi selama hati kita nggak tersakiti, nggak mengizinkan hati kita tersakiti, kita biasa-biasa aja loh, gitu. Santai aja gitu. Malah biasanya cara balas dendam terbaik adalah Anda bahagia, teman-teman, Bapak Ibu ya. Itu kalau kita balas dendam misalnya sama mantan gitu ya, buktikan Anda bahagia. Biasanya orangnya malah stres pada saat kita bahagia ya. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu ya. Jadi penting Bapak Ibu menata hati. Ya, kalau Agim kan jagalah hati gitu. Nah, ini kita praktek ya. Kita praktek. Nah, ini ya, waktu itu lomba 17 ini cuma di YouTube aja nih, lomba aki-akian pikiran. Jadi banyak orang yang merasa pikirannya itu mumet gitu ya. Nah, juara 1 menginap gratis di VIP room RSJ Menur, Rumah Sakit Jiwa Menur. Oke. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana Pak? Ya, saya udah nulis nih Pak nomor 1, 2, 3, 1, 4 ya. Bagaimana cara mengatasi 5 sumber penderitaan hidup itu? Pengen nggak cara ngatasinnya? Kan kita udah tahu nih, ya. Oh, kita ada di sini Pak. Saya menyesali masa lalu, ya. Coba kalau saya nikah main mungkin kayak nggak kayak gini gitu kan. Oh, saya khawatir Pak, gitu. Masa depan saya nanti gimana Pak? Anak saya nanti makan apa Pak? Gitu kan. Nah, pengen nggak Bapak Ibu ya cara mengatasi itu? Pengen nggak? Nah, kalau pengen kita praktek nih ya. Siapin air putihnya, kita praktek ya. Oke. Siapa yang pengen ya mengatasi ini? Ingin sekali, oke. Bu Fitri, sip. Bapak Ibu Gubino ingin sekali, Pak Roni pengen ya. Karena ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin Anda tadi ya hidup di situ menyelesaikan masa lalu, nggak menerima kondisi saat ini, mengatur masa depan, nggak bisa maafin orang, siap-siap stres loh, beneran ya, capek gitu. Akhirnya apa? Anda jadi sakit, emosinya sakit, akhirnya ngaruh ke fisik, betul nggak? Ngaruh ke fisik, karena 80% sakit fisik itu akar masalahnya emosi. Nah ini ya, ini penting Bapak Ibu. Oke, banyak yang pengen ya, sip. Oke, bagaimana cara ngatasinnya? Nah, kita lihat video klip berikut ini nih, karena kita langsung live demo terapi. Nah, ini tekniknya namanya SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Gimana cara terapinya? Teman-teman lihat dulu nih. Kita lihat video klip berikut ini untuk lihat cara terapinya.
Nah, ini waktu rekor muri Bapak Ibu. Ya, rekor muri rokok nih. Anak-anak pelajar dikumpulin ya. Dikumpulin semuanya se-Jabodetabek, alhamdulillah dengan teknik ini bisa sembuh ya. Pengen nggak Bapak Ibu belajarin? Menarik ya. Kita bisa bantuin orang ya. Orang lagi pengen berhenti rokok nggak tahu caranya, kita bisa bantu gitu ya. Nah, ini cepet loh, sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, ini ada seorang ibu, dia fobia sama tangga ya. Tadi kan ada ya istrinya fobia sama apa tadi, kucing apa tadi. Nah, ini fobia tangga. Jadi punya rumah 2 lantai ya, dia takut ketinggian. Nah, alhamdulillah dengan teknik ini bisa sembuh ya. Menarik Bapak Ibu. Yang fobia tikus, kecoa ya, tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu fobia uang ya. Nah, fobia uang dikumpulin kita sedekah. Nah, ini seorang ibu-ibu nih TKW di Hong Kong. Waktu itu Pak Faiz ke Hong Kong diundang. Anda perhatikan pada saat di terapi, dia kecanduan rokok itu bisa 2 sampai 3 bungkus sehari. Saat di terapi tiba-tiba dia nangis gitu. Ya. Bayangkan semua kelakuan dia. Nah, kenapa dia nangis teman-teman? Nah, sekali lagi ya, 80% sakit fisik itu emosi. Jadi dia kesel sama suaminya, capek-capek kerja di Hong Kong, uangnya dikirim ke Indonesia sama suaminya buat kawin lagi gitu. Nah, alhamdulillah dengan teknik ini pada saat udah bisa maafin suaminya, rokoknya jadi nggak enak. Nah, banyak ya saudara-saudara kita di Hong Kong ya. Nah, ini ada seorang komandan polisi Bapak Ibu di Jawa Timur ya. Kemana-mana bawa pistol. Nah, tapi ini dia punya kelemahan nih. Dia fobia sama durian. Ya, ada di sini fobia durian. Nah, berarti sama nih dengan ibu ini ya. Nah, komandan polisi ini Marhain namanya. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu yang tadinya tuh fobia durian ya. Itu bisa sampai makan loh Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, jadi kok penjahatnya pinter, lagi mau dikejar, lempar aja durian, dia ada fobia ya, dulu ya. Nah, ini bisa sampai makan. Oh, ternyata durian tuh enak ya gitu ya. Bahkan sampai nambah gitu. Oke, udah siap nih praktek ya. Oke, sekarang Bapak Ibu teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, kita praktek sekarang. Sip. Udah siapin air putihnya? Ya, siapin air putihnya ya. Air putihnya nih saya cek dulu gambar saya nih. Gambar saya biar Bapak Ibu kelihatan semuanya. Oke. Saya lihat dulu nih ya. Apa bisa suara agak diperbesar? Oke. Saya sedang sakit stroke 5 bulan ini. Oke, kita praktek ya. Sip. Saya lihat galeri saya dulu nih. Galeri saya. Oke. Gambar saya. Kelihatan ya Bapak Ibu gambar saya ya. Soalnya saya nggak bisa lihat gambar saya nih. Oke. Apakah terlihat wajah saya? Kelihatan ya? Oke, Bapak Ibu kita praktek nih. Ya, kita praktek sekarang. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman coba cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Kira-kira ada gak ya sambil digerak-gerakin yang lagi dirasakan nggak nyaman sekarang? Coba. Mungkin lagi kepala pusing Pak, gigi sakit misalnya gitu, atau apa? Ya, tangan sakit, ya. Jadi rasanya ya. Coba ketik di kolom chat, pilih salah satu. Kalau fisik fisik saja, kalau emosi emosi saja, ya. Yang kita mau terapi bareng nih, ya. Yang kemudian skalanya berapa?
Ya, skalanya itu 0 sampai 10. Kalau 0 itu sembuh, kalau 10 itu sakit sekali, kalau pusing sekali. Misalnya gitu. Nah, kalau 5 itu sedang. Kira-kira angkanya berapa? Ya, silahkan ketik di kolom chat Bapak Ibu. Nah, fisiknya ini apa? Harus detail. Misal fisik itu kan macam-macam, bisa kepala pusing atau tenggorokan gatal atau perutnya nyeri. Nah, jadi rasanya tolong spesifik ya, biar doanya pas. Emosi apa? Sedih kah, marah kah, ya, khawatir kah, tulis ya. Saya misalnya sedih Pak, saya sedih banget ya, karena gini. Skalanya 5 gitu ya, misalnya ya. Sip. Leher belakang skala 5. Nah, bener nih ya, leher bagian belakang, karena kan leher ada bagian depan ya. Semakin spesifik lokasinya semakin bagus. Nah, emosi, marah, dan khawatir, pilih salah satu, Bu Swatun ya. Jadi salah satunya aja yang mau kita terapi sekarang ya. Nah, pilih salah satu. Lebih dominan marahnya apa lebih dominan khawatirnya? Ya, pilih salah satu. Ya. Nyeri perut 5. Nah, bener nih, nyeri ya. Sedih dengan kondisi anak. Oke, Pak Ahmad ini sedihnya skala berapa, Pak Ahmad? Ya. Kira-kira angka berapa nih? Aduh, kalau sedih banget, berarti 10 gitu ya. Kalau sedang ya 5 ya. Oke, khawatir ya. Oke, Bu Suwatun, sip. Khawatir ya, pegang ya. Pilih salah satu yang lagi dirasakan nggak nyaman. Boleh fisik, boleh emosi ya. Yang sekarang ya, bukan yang kemarin. Yang sekarang lagi dirasakan nggak nyaman. Kenapa saya tanya yang sekarang? Karena kita langsung praktek. Nanti setelah selesai terapi, jadi gimana gitu rasanya. Sip. Jelas ya, emosi sedih 10, sip, oke. Detail ya. Nah, tenggorokan 5. Tenggorokannya apa nih Pak Abdul Rashid? Gatel kah, sakit kah, nyeri kah? Apa rasanya ya? Nyeri pinggang skala 10, oke. Ya. Tangan berat ya, digerakkan 10. Ya, tangan mana Pak Ron? Kanan kiri ya, semakin spesifik semakin bagus ya. Oke. Emosi khawatir ya, skala 8, oke. Kepala bagian kiri pusing, oke. Pinggang sakit yang kiri, skalanya berapa nih Bapak Ibu Maida? Angkanya berapa kira-kira? Pusing skala 7, oke. Leher sakit, jari mana nih, tangan kanan atau kiri atau kaki yang susah digerakkan? Semakin spesifik. Nah, tangan kanan berat digerakkan 10, oke. Oke. Nah, sip. Pusing ya, pusing skala berapa, oke. Kita praktek Bapak Ibu teman-teman. Nah, siapin ya. Kondisikan Bapak Ibu, ada 3 tahap dalam proses terapinya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu setup ya. Yang tangan kanannya bisa digerakkan ya, itu tangan kanannya ya. Tapi kalau nggak bisa digerakkan berarti tangan kirinya. Taruh tangan kanan, angkat, terus taruh di pundak sebelah kiri. Yuk sama-sama, angkat tangan kanannya, letakkan di pundak sebelah kiri ya. Kalau tangan kiri nggak bisa gerak normal, tangan sebelahnya berarti ya. Pokoknya tangan kanan letakkan di pundak sebelah kiri, terus 2 jari ya. Cari titik sepanjang 45 derajat dari pundak ke ulu hati nih, ke hati. Cari titik yang kalau Anda tekan-tekan, Anda putar-putar itu sedikit agak ngilu atau nyeri. Ketemu nggak? Anda tekan dengan 2 jari, tekan terus diputar-putar, tekan putar. Ya, cari titik yang kalau Anda tekan, Anda putar itu sedikit agak ngilu atau sedikit nyeri. Ketemu ya? Ada yang nggak ketemu? Tiap orang titiknya beda-beda. Ini disebut dengan titik sore spot karena titik energi ya. Nah, kita menetralkan titik meridian dalam tubuh kita. Ketemu ya? Nah, nanti pada saat ketemu, nah kita nanti doa ya. Sekarang Bapak Ibu belum praktek dulu, ikutin saya dulu nanti lihat dulu saya, nanti pada saat praktek merem biar fokus ya doanya. Nah, sekarang belum ya, ikutin saya dulu, nanti pada saat sudah ketemu nanti kita doa. Bapak Ibu ngikutin doanya ya, diucapin minimal terdengar di telinga Anda. Nah, jadi pada saat saya bilang ya Allah, Anda bisa menyesuaikan, yang lainnya bisa ya Tuhan, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Karena saya muslim, saya nyebutnya ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan, tetap terus ditekan, diputar-putar
keluhan saya ya Allah. Nah, di situ saya jeda untuk memberikan waktu ke Bapak Ibu untuk curhat. Tadi ya, Anda lanjutin doanya. Kepala saya terasa pusing ya Allah. Ya, tangan kanan saya berat, nggak bisa digerakkan ya Allah, misalnya gitu ya. Nah, Anda curhat. Saya sedih ya Allah, anak saya misalnya gitu. Cukup jelas ya? Nanti dilanjutin doanya. Saya kasih waktu sekitar 10 detik lah untuk Anda. Setelah curhat, nanti Bapak Ibu ikutin saya lagi. Diucapin ya, saya ikhlas, menerima rasa tidak nyaman ini. Rasa tidak nyaman ini dan saya pasrahkan. Kalau sakit fisik berarti apa? Kesembuhan saya. Kalau emosi apa? Kedamaian hati saya padamu ya Allah. Nanti kita ulang 3 kali. Jelas sampai situ ya? Langkah kedua. Nah, kalau perut nyeri bisa ikut gak? Boleh, pada Darussalam. Boleh ikut ya. Jadi, ya Allah walaupun saat ini perut saya terasa nyeri. Kayak gitu ya doanya. Nanti saya pandu. Langkah kedua namanya tune in. Apa itu tune in? Anda tangan kanan tangan tuh kayak berdoa kayak gini, tapi letakin di paha, ya. Letakkan di paha kayak posisi berdoa. Kemudian Bapak Ibu yang keluarnya fisik digerakkan bagian tubuh yang sakit, gitu ya. Nah, tunggu apa bisa dicatat? Nanti bisa lihat rekamannya, nggak usah dicatat. Yang penting dengerin aja, ya. Langsung praktek bareng-bareng. Nah, nanti yang keluarnya fisik digerakkan, misalnya kepalanya digerak-gerakin, gitu kan. Nah, kalau yang tenggorokan gatal sakit kayak gitu ya. Itu namanya tune in, dirasakan keluhannya. Kalau emosi gimana ya? Dibayangin kayak tadi ya. Sedih, anaknya bayangin rasa sedihnya. Misalnya gitu. Jelas ya? Nah, itu namanya tune in sampai merasakan banget. Nah, di situ nanti ikutin doa saya lagi. Ya Allah, saya ikhlas menerima rasa enggak nyaman ini dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Nah, setelah itu tapping ya. Nah, kalau perut sakit gimana? Kalau perut sakit ya digerak-gerakin aja perutnya. Digerakin pakai tangan gitu. Atau dirasakan aja, dirasakan sakitnya. Jelas ya? Ada dan ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya tapping. Nah, ya. Ikutin saya ya. Sekarang nah di atas kepala. Nah, mohon maaf untuk yang tensinya tinggi, di titik di atas kepala ini dilewatin ya. Ini titik pertama atas kepala ya. Titik kedua, pangkal alis, yuk ikutin yuk sama-sama. Nanti Bapak Ibu praktek sendiri nih, merem ya. Yang lagi tensinya tinggi, titik di atas kepala dilewatin. Titik ketiga di samping mata, ya. Kemudian bawah mata, bawah bibir, bawah hidung, bawah bibir, ya. Bawah leher. Nah, terus bawah ketiak, ditepuk ya. Ditepuk bawah ketiak. Nah, yang terakhir di bawah dada sebelah kiri atau di bawah payudara kalau perempuan. Laki-laki di bawah situ juga. Jelas ya? Nah, setelah titik 9 nanti teman-teman tarik nafas yang panjang sambil seakan-akan menarik rasa sakitnya. Hembuskan. Alhamdulillah, kayak gitu. Selesai, ya. Sip, kita praktek sekarang. Udah jelas ya? Karena Bapak Ibu pada saat praktek matanya merem. Biar apa Pak Rian? Biar fokus, ya. Jadi nggak usah pikirin kanan kiri depan belakang, Anda fokus hanya doa minta sama Yang Maha Kuasa. Jelas ya? Nah, air putihnya udah siap ya. Untuk jam tangan boleh dilepas, yang nempel di tangan ya. Yang nempel di tubuh Anda logam-logam boleh dilepasin dulu. Cincin, gelang gitu kan. Yang nempel pokoknya ya. Nah, oke, kita selesai. Ini 5 menit lagi selesai, sip. Sekarang Bapak Ibu minum air putih. Tapi sebelum minum air putih, Bapak Ibu doain dulu ya. Doain sesuai dengan keluhannya masing-masing. Semoga Tuhan sembuhkan, semoga Allah mudahkan, Allah beri kesembuhan. Karena air yang didoakan itu molekulnya berubah, seperti penelitian Masaru Emoto di Jepang. Silahkan didoain. Kalau yang muslim mungkin Al-Fatihah baru diminum, silahkan. Alhamdulillah. Oke. Sip. Posisikan hati Bapak Ibu ya. Fokus ya, jangan yakin dengan tekniknya,
Jangan yakin dengan saya, jangan. Yang paling penting adalah setel hatinya bahwa yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kedamaian hati hanya Yang Maha Kuasa. Setuju ya? Nah, yang kedua nanti doanya yang fokus, yang khusyuk. Yang ketiga, ikhlas diterima rasa nggak nyamannya. Yang keempat, dipasrahkan kesembuhannya kepada Tuhan. Yang lima, nanti tarik nafas, ucapan syukur alhamdulillah alamin atau puji syukur ya Tuhan. Sip. Kita praktek sekarang. Pejamkan mata, katakan 2 jari di dada sebelah kiri, ya. Cari titik yang yang agak sedikit ngilu atau nyeri. Fokus, Bapak Ibu, teman-teman, fokus hati pikiran curhat ke Yang Maha Kuasa. Kita doa, ya. Kita doa minta sama Allah, semoga Allah berikan yang terbaik. Sambil tetap ditekan-tekan, diputar-putar, titik yang agak sedikit ngilu nyeri, kita berdoa sekarang. Ikutin doanya, yang muslim ikutin saya, yang lain boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan keluhan saya, ya Allah, silakan curhat keluhannya masing-masing. Yang sakit fisik, curhat keluhan fisiknya. Yang emosi, curhat ke Allah, apa curhatnya, rasa nggak nyamannya. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas, ya Allah, menerima rasa tidak nyaman ini, dan saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya pasrah hanya padamu, ya Allah. Lebih fokus lagi doanya, lebih khusyuk lagi. Ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan rasa tidak nyaman dalam diri saya, ya Allah, silahkan curhat apa keluhannya masing-masing. Pilih salah satu yang nggak nyaman sekarang. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas, ya Allah, menerima rasa tidak nyaman ini, dan saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Terakhir lebih fokus lagi doanya. Ya Allah, walaupun saat ini saya rasakan rasa tidak nyaman dalam diri saya, ya Allah, silahkan curhat Bapak Ibu. Yang keluarnya fisik, curhat ke Allah apa yang dirasakan gak nyaman sekarang. Yang emosi, sedih, marah, kecewa, khawatir, pilih salah satu yang gak nyaman sekarang. Semakin spesifik, semakin bagus doanya. Kita lanjutkan doanya. Saya ikhlas, ya Allah, menerima rasa tidak nyaman ini. Saya ridho, ya Allah, dan saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya, kedamaian hati saya. Solusi terbaik untuk masalah saya ini saya pasrah hanya padamu, ya Allah. Masih merem, pejamkan mata, letakkan tangan di paha sekarang. Letakkan tangan Anda di paha. Sekarang Bapak Ibu tune in gerakan bagian tubuh yang sakit. Kalau keluarnya sakit fisik, digerakin atau dipegang-pegang, ya. Kalau emosi, bayangkan rasa sedihnya, marahnya, kecewanya, bayangkan aja, diterima rasa nggak nyamannya. Kalau sakit fisik, digerak-gerakin, diterima rasa nggak nyaman itu. Sambil ucapkan, ya Allah, sama-sama, yuk. Ya Allah, saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini, dan saya pasrahkan, ya Allah, kesembuhan saya. Diucapin kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Masih merem, sekarang Bapak Ibu di tapping di atas kepala. Yang lagi tensinya tinggi jangan di tapping ya, di titik pertama ini. Yuk di tapping, ketuk-ketuk ringan. Ketuk-ketuk ringan di atas kepala sambil pikirannya fokus di lokasi sakitnya. Ya, pikirannya fokus di lokasi sakit. Kita sama-sama tapping sambil ucapan, yuk sama-sama ucapin minimal terdengar di telinga Anda. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah di pangkal alis, boleh kiri boleh kanan. Ya Allah, saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini. Saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Pindah samping mata. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah bawah mata. Ya Allah, saya ikhlas menerima rasa sakit ini, dan saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah. Pindah bawah hidung. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu, ya Allah.
Pindah bawah bibir, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pindah bawah leher, ya Allah saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini, saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu ya Allah. Pindah bawah ketiak, ditepuk, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Terakhir di bawah payudara yang perempuan, yang laki juga di sekitar itu, sambil ucapan, ya Allah saya ikhlas menerima rasa tidak nyaman ini, saya pasrahkan kesembuhan saya, kedamaian hati saya padamu ya Allah. Masih merem, masih pejamkan mata, letakkan tangan di paha. Di hitungan ketiga Bapak Ibu tarik nafas yang panjang sambil seakan-akan menarik rasa tidak nyamannya. 1, 2, 3, tarik nafas panjang. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan rasa syukur, terima kasih ya Tuhan. Kita ulang kembali, tarik nafas yang panjang sambil menarik rasa tidak nyamannya. 1, 2, 3, tarik nafas panjang. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Masih sedikit, hitungan ketiga, tarik nafas yang panjang sambil seakan-akan menarik rasa tidak nyamannya. 1, 2, 3, tarik. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke. Boleh minum air putih lagi, silahkan. Gimana sekarang Bapak Ibu rasanya? Ya, gimana rasa? Ketik di kolom chat perasaannya gimana? Yang sakit fisik tadi ada yang skala 8, 10 ya. Kira-kira angkanya jadi berapa sekarang? Silahkan ketik di kolom chat. Ya, yang tadi sakit perut sekarang gimana? Sakitnya pinggangnya tadi gimana? Pak Subito, Bu Hikmah gimana? Leher belakangnya sekarang, tenggorokannya. Pak Abdul Rashid gatel sekarang gimana? Gatelnya apa masih sama atau udah berkurang? Bu Swatun gimana rasanya? Tadi doanya yang mana? Punggungnya, Pak khawatirnya, ketik di kolom chat. Angkanya jadi berapa? Ya. Alhamdulillah lega, alhamdulillah lega. Bu Rasiti ya. Bu Bekti Sumiati lega, alhamdulillah. Pak Priyo nyaman, alhamdulillah. Mas Budi lega, alhamdulillah. Pak Roni emosi, khawatir, jadi 4 ya dari 8, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah mendingan, lega ya. Ya nggak apa-apa ya. Skalanya turun-turun nggak apa-apa ya. Alhamdulillah berkurang. Oke. Tapi mulai berkurang 3, kepala tadi berat sekarang udah berkurang ya, alhamdulillah ya. Udah nggak sakit, emosi 10 jadi 5, alhamdulillah. Sip. Nah, ini kan kita baru icip-icip, kira-kira cepet gak tadi prosesnya? Kira-kira cepet ya, paling sekitar 5 menit kurang lebih lah ya. Nah, bayangin kalau ini Bapak Ibu praktikin terus ya. Pengen nggak Bapak Ibu ditemenin ya prakteknya ya, ditemenin sama Pak Faiz, langsung didampingin. Siapa yang pengen ya? Ya, siapa yang pengen ya? Iya, punggung nggak sakit, alhamdulillah ya. Oke, sip ya. Udah ini ya, pengen ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Ini ada kabar baik ya. Ada kabar baik Bapak Ibu yang pengen belajar langsung ya. Ya, yang pengen belajar langsung sama Pak Faiz nih ya. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan ya, ada kesempatan ini langsung sama Pak Faiz lewat video rekaman. Dan ini bisa ditonton kapanpun ya, unlimited. Jadi bisa ditonton kapanpun. Misalnya Bapak Ibu atau keluarga lagi kurang sehat, nah setel videonya Pak Faiz gitu. Langsung ya. Itu ada 16 video yang bisa teman-teman Bapak Ibu bisa diakses kapanpun. Nah, ini oh ya. Kenapa tadi banyak yang turun ya? Alhamdulillah lega Pak Plong gitu kan. Kenapa bisa cepat gitu? Kenapa bisa efektif? Nah, kita lihat video klip Pak Faiz yang jelasin ya. Karena teknik SAFE ini Bapak Ibu teman-teman itu menggabungkan 15 macam teknik terapi. Apa saja teknik terapinya? Kita lihat video klip berikut ini.
Bapak Ibu Anda mungkin bertanya bagaimana bisa teknik chef ini begitu sederhana tapi begitu efektif. So simple but so powerful. Mohon jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun chef ini sangat sederhana, tapi sebenarnya di balik itu kita menggabungkan 15 macam teknik terapi. Sebelum saya menciptakan chef ini, Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan intelektual selama 15 tahun lebih untuk belajar puluhan macam teknik terapi dan pengembangan diri. Dan semua itu akhirnya mengkristal dalam teknik chef ini, yang kemudian dalam kemasannya kita bikin itu begitu sederhana untuk orang awam sekalipun, tapi tetap begitu efektif untuk diterapkan pada berbagai macam masalah. Dan dalam chef ini Bapak Ibu, saya telah menggabungkan 15 macam teknik terapi. Di antaranya adalah, yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kita juga gunakan yang nomor 2 adalah Behavioral Therapy, yang dalam bentuk desensitisasi, terutama untuk masalah fobia dan trauma. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita gabungkan juga di teknik ini dengan teknik logoterapi dari Viktor Frankl, yaitu sebuah teknik untuk memberi makna dari penderitaan kita. Yang keempat, untuk menggali akar masalah, kita gunakan teknik namanya psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kemudian yang kelima, untuk masalah-masalah yang berat, kita gunakan EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dan juga kita gunakan nomor 6 Bapak Ibu adalah self hypnosis, Ericksonian hypnosis, sehingga Anda bisa melakukan menghipnosis diri Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan sugesti dan afirmasi untuk menginstal keyakinan-keyakinan positif dalam diri Anda, dalam alam bawah sadar Anda, untuk menggantikan alam bawah sadar yang negatif. Kemudian yang ke-8, kita gunakan visualisasi. Juga kita gunakan yang ke-9, gestalt terapi dari Fitzpaul, dalam bentuk yang mild dan dalam bentuk yang ringan untuk efektivitas chef ini. Yang ke-10, kita juga gunakan transcendental meditation Bapak Ibu, jenis meditasi yang membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, rileks, sehingga masalah kita bisa dengan mudah kita atasi. Yang ke-11 kita juga gunakan namanya Sedona Method. Ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12 kita gunakan provokatif terapi yang saya pelajari dari Steve Wells. Dan yang ke-13 kita gunakan energy terapi dalam bentuk emotional freedom technique atau EFT. Ini ada tapping-tappingnya untuk menyelaraskan energi di tubuh Anda. Dan kemudian nomor 14 kita gunakan powerful prayer atau spiritualitas, yaitu doa universal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dengan melibatkan pertolongan dari Tuhan. Dan terakhir yang nomor 15 kita gunakan loving kindness terapi, yang terakhir baru saya pelajari dari seorang profesor dari University of California Berkeley, UC Berkeley, dari Profesor Decker Keltner, bagaimana kita dengan cinta dan kebaikan hati kita bisa membantu kesembuhan diri kita maupun membantu kesembuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan 15 teknik terapi ini yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat complicated, kita ramus demikian rupa sehingga mudah untuk Anda praktekkan dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Oke, Bapak Ibu teman-teman, tadi kita sudah sama-sama lihat ya, Pak Faiz sendiri yang jelasin bahwa chef ini menggabungkan 15 macam teknik terapi. Nah, dan Bapak Ibu tadi sudah merasakan manfaatnya. Tadi kita baru icip-icip ya. Kenapa? Karena itu baru yang versi singkat. Nah, sebenarnya ada yang versi lengkap Bapak Ibu. Ya bahkan dipakai di dunia kedokteran, ada tekniknya namanya EMDR tuh, yang Eye Movement Desensitization Reprocessing. Nah, itu yang pejamkan mata yang kuat, melotot yang kuat kayak gitu. Nah, itu Pak Faiz sendiri yang nanti ngajarin teman-teman ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira kalau kita belajar 15 teknik itu, ya kira-kira itu Pak Faiz sudah belajar kemana-mana ya, ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, macam-macam. Kira-kira kalau kita belajar nih, kira-kira aja Bapak Ibu tulis di kolom chat, kira-kira layaknya tuh kita bayar berapa sih kira-kira ya. Nah, nggak apa-apa ya, kira-kira berapa ya. Karena saya belajar ini 2012 ya. Jadi saya buat anak saya yang berkebutuhan khusus ya.
Ya alhamdulillah izin yang maha kuasa tentunya saya praktekin. Nah, ada teknik tuh tadi tuh loving kindness therapy. Nah, itu saya praktekin Bapak Ibu ya. Saya praktekin alhamdulillah anak saya ya sembuh, bahkan yang di pesantren kayak gitu ya. Suara kecil. Suara saya apakah kecil Bapak Ibu ya. Oke. Suara saya apakah kecil? Kalau kecil coba cek di device-nya ya. Oke. Nah, kira-kira kalau kita belajar 15 teknik itu Bapak Ibu itu nominalnya berapa kira-kira ya? Nah, cukup ya Pak Dadan ya. Oke, makasih suaranya ya. Nah, oke, suara sangat jelas ya. Langsung pada anak boleh ya, boleh. Nah, karena nanti videonya ada. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu dulu waktu saya belajar ya, itu saya masih ingat ya. Pak Faiz bilang, Mas kalau masalah anak tuh jangan ditunda-tunda. Karena semakin ditunda ibaratnya kayak lilin gitu. Ya, mau masih kecil ya. Waktu itu masih 3 tahun ya, karena kalau makin besar makin itu. Nah, akhirnya saya Bismillah ikut gitu kan. Nah, waktu itu saya sampai jutaan. Dan ini Bapak Ibu teman-teman Pak Faiz itu luar biasa ya. Itu beliau apa namanya ada program yang sangat terjangkau ya. Jadi Bapak Ibu nih yang susah tidur ya, nanti ada diajarin Pak Faiz itu. Nah, yang pertama nih audio spiritual loving kindness therapy. Nah, itu Anda praktekin, itu yang susah tidur itu bisa tuh, bisa gampang ya. Terus nanti Pak Faiz ngajarin doa pengantar bawah sadar ya. Nah, ini totalnya Bapak Ibu teman-teman ini harusnya itu 7 jutaan ya. Tapi khusus Bapak Ibu malam hari ini alhamdulillah ya itu cuma 380.000 ya. Diskonnya 90% ya. Jadi apa saja yang didapatin tadi ya, doa bawah sadar mau tidur, sebelum tidur ya. Kemudian Bapak Ibu belajar sama Pak Faiz langsung lewat video, ada 16 video itu bisa ditonton kapanpun. Nah, ini ada solusi untuk insomnia yang susah tidur ya, yang galau, cemas, ya, susah tidur. Nah, itu ada. Nah, dan ini mohon maaf Bapak Ibu, ini kuotanya hanya untuk 50 pembeli. Ya, jadi ini kan pesertanya berapa nih? 70 kurang lebih ya. Nah, ini hanya untuk 50 dan Bapak Ibu bisa belajar dengan Pak Faiz unlimited lewat video dan gak usah khawatir ada bimbingannya. Bimbingannya setiap seminggu sekali Bapak Ibu. Dibimbing sampai bisa. Tadi kan kita baru terapi versi pendek ya. Karena kita belajar akupuntur kan 300 lebih titik akupuntur. Nah, kita nanti ada yang belajar sampai yang versi lengkap. Dan ini Bapak Ibu, teman-teman didampingin lewat WhatsApp grup, lewat Facebook grup gitu kan. Kemudian lewat mana? Lewat seminggu sekali. Nah, mohon maaf ini kita lihat dulu ada yang udah order, yang mau beli siapa? Yang pesen ya, bisa ketik di nih ada linknya yang mau daftar. Nah, yang mau daftar silakan isi ketik ini ya. Apakah bisa mengobati sakit stroke? Insya Allah Pak Ronron ya. Karena ada ya, testimoninya ada. Anda nanti cek lah dicek di mana? Di YouTube itu, bahkan Anda tahu Pak Fuad Baraja itu bapaknya Jin dan Jun. Kalau Bapak Ibu tahu Jin dan Jun, bapaknya Jun. Pak Fuad Baraja. Dia belajar ini untuk khusus berhenti rokok. Anda cek di YouTube. Alhamdulillah dengan teknik ini dia akhirnya bisa punya penghasilan, dia bisa apa? Mengkuliahkan anaknya. Masya Allah ya. Nah, ini Bapak Ibu yang pengen pengen didampingin ya dengan Pak Faiz 16 video, bisa klik nih di kolom chat nih, bagi yang mau daftar terbatas hanya 50 aja, bisa klik aja yang warna birunya ya, klik. Nah, nanti Bapak Ibu eh, bisa langsung menyelesaikan itu ya. Nah, ini khusus bagi Anda yang action hari ini dapat diskon 95%, yang harusnya 7 jutaan cuma 380.000 ya. Kita cek dulu apakah ada yang sudah order nih. Bisa dicek. Sebentar. Oke, kita lihat dulu nih ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik aja yang warna birunya ya, yang pengen belajar.
Pak, saya 380 kayaknya berat Pak saya sekarang Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya bisa ini, bisa apa namanya, bisa memilih yang kedua. Nah, ini kalau ini penawaran yang gimana ya? Ini benar-benar sangat-sangat bisa, saya yakin ya. Kenapa? Karena ini nggak ibaratnya kayak minum kopi lah atau Bapak Ibu ngisi bensin lah kalau mobil ya. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini videonya. Nah, videonya ya, yang bisa Bapak Ibu teman-teman bisa akses kapanpun. Nah, ini nomor satu bagaimana menemukan chef, Pak Faiz, sejarahnya chef, terus apa yang didapati, nomor tiga, nomor empat, tiga teknik dalam chef. Nanti diajarin Pak Faiz langsung, bisa ditonton kapan aja, bisa ditonton sama istri, sama pasangan, sama anak boleh. Terus nomor 6 tiga langkah sebelum terapi. Terus membuat kalimat setup itu doa. Doa-doa tadi kan doa-doanya ya. Ya Allah, walaupun saat ini nanti diajarin Pak Faiz caranya. Juga ada nomor 9 nih, tapping versi pendek. Pendek ya. Tadi Bapak Ibu kita versi pendek tuh, cuma 9. 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ada sebenarnya yang versi lengkap 18 titik. Nah, ini untuk orang-orang yang sakit kronis. Contoh, mohon maaf tadi ada yang lagi stroke, itu saran saya pakai versi lengkap ya, yang 18 titik. Nah, bahkan nanti Pak Faiz akan menjawab nih pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini video ini 16 ini bisa Bapak Ibu teman-teman akses kapanpun. Ya. Nah, kira-kira murah apa murah Bapak Ibu dibandingkan tadi ya Pak Faiz belajar ke Cina, Amerika, Kanada gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang pengen yang paling terjangkau lagi. Nah, ini nih ya. Kalau tadi kan ada bonus-bonus tadi tuh, doa bawah sadar, terus buat insomnia. Nah, ini Bapak Ibu, ini penawaran dari kami ya, yang Bapak Ibu bisa optimalkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu hanya 97.000. 97.000 Bapak Ibu dapat ini nih. Yang pertama ya, tadi bisa tonton video tadi kapan aja. Kemudian nomor 2, tanya jawab langsung pada ahli. Nanti kita seminggu sekali ada tanya jawab ya. Terus bergabung di komunitas sama akses rekaman tanpa batas. Jadi khusus bagi Bapak Ibu yang action hari ini ya, ini terbatas cuma 50 orang. Jadi yang harusnya nilainya 6.975.000, ini Bapak Ibu cuma 97.000. Nah, tapi ini nggak dapat video ini Bapak Ibu, nggak dapat audio. Tadi Pak Faiz ya, ada namanya teknik spiritual loving kindness therapy. Nah, itu saya praktekin luar biasa, yaitu buat orang yang susah tidur ya, orang yang apa ya, galau cemas. Kadang kan kita butuh audio doa bawah sadar ya, doa mau pas bangun tidur ada. Nah, itu bisa klik yang di atasnya tadi tuh ya. Boleh dibantu adminnya. Nah, ini ada dua pilihan ya Bapak Ibu ya. Yang pengen mendaftar Chef Instant Healing bisa klik SIH tadi warna biru. Yang SH2M ini yang 97.000 bisa klik ya. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat klik Anda selesaikan, nanti besok bertemu dengan saya atau dengan senior trainer, kita bahas ya. Kita bahas didampingin. Didampingin tanya jawabnya, Bapak Ibu boleh nanya apapun. Pak, buat sakit ini gimana Pak doanya? Pak, buat ini apa? Gimana? Ya, karena ini sangat apa ya? Sangat murah banget dibandingin saya dulu belajar. Insya Allah Bapak Ibu, kenapa sih harus bayar? Karena biar Bapak Ibu serius. Toh juga cuma 97.000, ada yang tadi ya 380.000. Kalau Bapak Ibu pengen dapat audionya sekalian, kalau saran saya yang itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu enggak, bisa ambil yang 97.000. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan silahkan. Yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat. Bu Mona mau yang 97.000 Pak. Ya, tinggal klik Bu Mona di atas tadi ya. Yang Bu Intan yang 380.000 bisa besok. Bisa Bu Intan. Karena besok nanti kita bahas nih. Bahas macam-macam, karena tiap minggu ada yang terapi buat fobia, ada yang terapi buat orang stres, terapi berhenti merokok. Itu Bapak Ibu dapat loh ya, setiap seminggu, dan itu live seperti ini, bisa tanya jawab, jadi bukan rekaman kalau itu. Jadi ini sangat
sangat terjangkau Bapak Ibu, dibandingkan tadi Papa harus belajar kemana, ke Amerika, ke Kanada, ke Cina gitu ya. Nah, silahkan klik aja kolom yang mau 97.000, tinggal di atasnya ya, tinggal 97.000, tinggal pilih, tinggal diklik. Yang udah ngeklik siapa aja, silahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bapak Ibu bisa isi aja dulu datanya. Nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh admin kami, Mbak April ya, yang akan membantu Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan haknya ya. Nah, kok jadi harga 147.000 Mas? Oh, 147 itu kalau pengen dapat itu Bu ya. Kalau pengen dapat sertifikat ya. Karena kita kan ada orang yang pengen dapat sertifikat ya. Sertifikat ya. Tapi kalau cuma nggak apa, saya pengennya skillnya aja Pak, saya nggak mau sertifikatnya, ya boleh ya, boleh. Bu Erna daftar 97, alhamdulillah ya. Bu Erna nanti besok ketemu saya, atau mungkin bisa jadi istri saya ya. Jadi kebetulan saya sama istri ini trainer, jadi bisa sharing ya. Bayarnya kapan? Nah, nanti kan ada tuh, bisa malam ini, bisa besok pagi, boleh ya. Jadi enggak ya, jadi Bapak Ibu semakin cepat besok malam kita ketemu ya. Jadi yang udah menyelesaikan nanti besok malam akan diundang untuk acara tanya jawabnya. Kita nanti praktek versi lengkap gitu ya. Nah, minggu depan bisa, tapi ya nanti ketemunya minggu depan. Sip. Itu aja Bapak Ibu malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Silahkan. Pak Mualim, angkat tangan ya. Silakan Pak Mualim. Mau bertanya apa nih? Oke. Saya izin dulu ya Pak Mualim ya. Oke. Bisa ketik di kolom chat, nih saya kok nggak bisa ya. Oke. Saya ini dulu. Linknya bisa dibagi lagi. Oh, boleh dibantu Mbak April. Linknya bisa dibagi lagi oleh Bu Intan nih. Saya cek dulu, kok nggak bisa angkat, nggak bisa diaktifin ya suaranya ya. Oke. Yang mau bertanya silakan. Mau Pak Mualim silakan aktifin suaranya. Yang lain boleh off dulu ya. Pak Mualim angkat tangan, silakan Pak. Atau Bapak Ibu satu orang penanya silahkan yang mau bertanya. Yang pakai suara boleh. Ada yang mau bertanya silahkan. Nih, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Kita lihat di kolom layar kita ya. Alhamdulillah udah ada yang daftar nih, alhamdulillah. Ada lumayan ya. Nanti ada 108 ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh admin pendaftarannya, dan besok nanti kita langsung praktek bareng lagi. Ya, tapi yang versi lengkap ya, tadi kan baru versi singkat. Alhamdulillah ini ada siapa aja nih? Ya, ada Bu Mona ya. Oke, sip, selamat datang Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan lewat chat atau lewat ini ya, lewat suara boleh. Pak Imam, angkat tangan, silakan Pak Imam. Baik. Iya, Mohon Pak maaf, Imam. terdengar suara saya, Pak?
Dengar, dengar Pak Imam, silakan Pak Imam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Imam dari Lampung, Pak. Pak Imam dari Lampung ya, baik Pak, silakan Iya. Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari beberapa pokok masalah yang ada, yang sering kita hadapi, tadi kalau tidak salah ada 5 yang utamanya. Mm-mm. Kemudian masuk pada yang pokok finansial, Pak. Mohon maaf. Oke, yang Eh, finansial, oke. Hampir kemudian hampir semua ini kayaknya nanti ujung-ujungnya ke masalah finansial begitu. Oh gitu, ya 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 Pak. Iya iya, Oke. pertanyaan saya, Mm-mm. sebagai solusinya, apakah kemudian Mm-mm. nanti ketika kita, dihadapkan dengan rata-rata finansial ini dari berbagai keluarga, Betul. apakah solusinya nanti kemudian kita setelah berhasil, menerapkan terapi ini, ilmu ini yang insya Mm-mm. Allah penuh dengan manfaat, Amin, amin. eee, itu apa ya, kita bisa mengambil manfaat ini termasuk dari, finansialnya begitu, atau memang, di sana di dalam terapi itu sendiri ada semacam apa, doa atau apa masa katakanlah yang bisa, apa ya, Praktekin gitu ya. yang bisa kita praktekkan sehingga ya bisa membantu finansial di keluarga, kita bersama, begitu. Terima kasih. Makasih Pak Imam, pertanyaan bagus ya. Pak Imam dari Lampung nih. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi teknik ini Bapak Ibu menariknya ini kan skill ya. Skill terapi ya. Bukan 97.000 Anda makan beli beras juga udah selesai sebulan mungkin ya. Atau beli kue ya 97.000 kan paling makan besok buang air besar ya selesai. Tapi namanya ilmu Pak Imam itu bisa kita terapin terus. Nah ini videonya bisa diakses kapanpun. Anda terapi deh, terapi diri sendiri aja dulu. Diri sendiri terapi ya, yang stres-stres, yang sedih, marah, kecewa tadi ya. Nah itu Anda terapi ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak terapi masalah psikis kita, itu ngaruh kemana-mana Pak. Ngaruh ke fisik kita ya, terus ngaruh emosian akhirnya jadi konflik sama pasangan, kayak gitu. Nah, ini terapi untuk diri sendiri dulu. Pertanyaan Pak, boleh gak buat orang lain bantu? Boleh. Ya, bahkan ada ya salah satu alumni kami ya, itu punya pesantren di Batam, dia praktekin ini, malah dia bisa punya penghasilan dari situ. Pokoknya bantuin orang aja, dibayar alhamdulillah, nggak dibayar alhamdulillah pokoknya ya. Ya, tapi yang penting Pak Imam belajar dulu nih buat diri sendiri. Terapi ya alhamdulillah tadi kan udah banyak yang berhasil ya. Alhamdulillah berkurang, 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 lega, plong. Bayangin itu. Nah, itu bisa dipraktekin buat diri sendiri, keluarga yang tadinya sakit harus ngantri BPJS subuh-subuh gitu ya. Bantu. Anda kalau nggak paham doanya tanya di grup ya. Itu didampingin. Di Facebook didampingin tiap minggu didampingin gitu ya. Nah, itu kalau udah lama-lama bisa Anda bantu orang, lihat orang, gak usah muluk-muluk aja. Kayak Pak Fuad Baraja itu kan artis ya. Dia aja bisa ibaratnya berhenti dari artisnya, dia hanya fokus terapi Sevi ini untuk berhenti rokok. Anda bisa lihat lah di YouTube ya, Pak Fuad Baraja ketik. Dia bisa menguliahkan anaknya 4 orang loh, ke luar negeri. Ya. Nah, dari hasil terapi itu, gitu. Nah, ini kan skill ya. Beda kalau Bapak Ibu beli makanan, ya makan sekarang besok selesai. Tapi kalau Bapak Ibu belajar ini, ya, ya, apalagi yang versi tadi ya yang dapat doa bawah sadar Pak Faiz ya. Terus ada audio spiritual loving kindness terapi buat anak-anak yang berkebutuhan khusus karena saya pakai praktek itu soalnya. Nah, yang cuma berapa tadi? Yang harusnya 7 juta jadi 380.000. Nah, itu insya Allah lebih powerful ya. Tapi Pak, saya cuma punya uang 97, Bu. 97.000 boleh gak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Dan kenapa saya apa ya? eh, Antusias ya mengajak Bapak Ibu teman-teman karena saya merasakan. Saya sudah rasain manfaatnya.
Padahal saya dulu belajar itu, kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, saya belajar 3.750.000 dulu ya, 2012. Padahal ini udah ganti presiden ya. Waktu itu masih Pak SBY. Pak Jokowi udah dua periode. Nah itu Bapak Ibu, saran saya ya Pak Imam, belajar Pak. Sedia payung sebelum hujan. Anda belajar ini ya, saya garansi 100% pasti bisa. Pasti bisa Pak. Nanti Bapak bisa bantu orang, insya Allah ya. Saya waktu itu pulang ke kampung saya di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ya, saya bantu orang nothing tulus. Masuk kampung, keluar kampung, ada yang sembuh, ada yang mendingan, ada yang apa. Dikasih pisang, alhamdulillah. Kalau kata Papa, kalau dikasih jangan ditolak gitu. Dikasih pisang, dikasih singkong gitu ya. Ada yang ngasih uang ya, ya alhamdulillah, terima aja ya. Kalau kita nggak butuh ya kita sedekahin kayak gitu Pak. Nah, bahkan Masya Allah Pak, ini udah hukum hukum alam ya. Kalau kita pengen sehat, sehatkanlah orang lain gitu. Kalau kita pengen bahagia, bahagiakanlah orang lain. Nah, dengan teknik ini insya Allah sudah banyak testimoninya, Agim, Patung Desem ya, banyak lah Anda bisa lihat. Nah itu bisa bantu banyak orang, dan luar biasanya ya Pak Imam, ya Pak Imam, Anda lihat di 2019 tuh ulang tahun KAI, saya dapat mobil. Jadi ceritanya saya ke Kutoarjo bantu orang gitu kan, terus nothing tulus, alhamdulillah. Pokoknya rezeki nggak ketuker lah, gitu ya. Saya pulang naik kereta, ya ternyata tiket saya itu dapat grand prize. Ada fotonya, Anda lihat ya, Rian Subakti di Facebook saya ya, itu ada tuh. Saya dapat mobil ya, dapat dapat air lah ya, lumayan ya, bukan lumayan ya, alhamdulillah banget ya. Nah itu itu udah hukum alam. Kalau kita pengen sehat, sehatkanlah orang lain. Anda punya skill ini, bantu orang gitu. Gitu Pak Imam ya. Jadi ini bukan pengeluaran, tapi ini malah bisa menjadi penghasilan. Jadi Anda punya skill, Anda bisa bantu orang tetangga yang tadinya hanya bisa bilang aduh kasihan ya. Nah, Anda bisa bantu orang kayak gitu. Sip Pak Imam, mudah-mudahan besok ketemu, kita praktek yang lain ya. Praktek terapi ini, terapi itu gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Sip. Baik, terima kasih Mas Rian Sama-sama pencerahannya. Pak Imam, mudah-mudahan ya. Ya, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu isi aja dulu link tadi, mau bayarnya besok, mau bayarnya nanti, BRI, ATM jauh, isi aja dulu. Nanti dibantu oleh Mbak April ya. Mbak April ini ngebantu nanti sifatnya. Nanti pada saat daftar Bapak Ibu akan ketemu besok dengan saya, dengan senior trainer yang lain, kita bahas ya. Bapak Ibu bisa nanya apapun, nanti kita jawab insya Allah. Sip, saya rasa cukup malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya. Mudah-mudahan kita ketemu besok, dan semoga Bapak Ibu Allah mudahkan rezekinya ya. Mau daftar 97.000 boleh, mau 380.000 boleh ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekeluarga saya doakan semakin sehat, semakin bahagia, semakin sukses dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Sama-sama Bu.